Hat-trick merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam pertandingan sepak bola, yaitu ketika seorang pemain mampu mencetak 3 gol ke gawang lawan dalam satu pertandingan. Istilah hat-trick ini kemudian digunakan dalam bidang politik, yaitu untuk menggambarkan upaya sebuah partai politik memenangkan pemilu untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bertekad mencetak hat-trick atau kemenangan ketiga pada pemilu tahun 2024 mendatang. Seperti kita ketahui sebelumnya, PDIP sudah mencetak kemenangan pada pemilu 2014 dan 2019. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu bakal bekerja keras untuk memenangkan hat-trick sebagaimana yang diperintahkan oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Sahabat Kanal 3, bagaimanakah peluang PDIP untuk bisa mencetak hat-trick di Pilpres 2024 mendatang? Nah, pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu, PDIP beruntung memiliki seorang kader seperti Jokowi yang kinerjanya sudah diakui mayoritas masyarakat. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi paling besar karena adanya program bantuan kepada rakyat kecil. Lalu, pembangunan infrastruktur, memiliki kinerja yang baik, serta mampu mengendalikan harga bahan pokok hingga memiliki kepribadian yang dianggap dekat dengan rakyat. Banyak pemilih Jokowi meskipun bukan pemilih partai PDIP. Sosok Jokowi inilah yang memberikan pengaruh besar dalam mendongkrak elektabilitas PDIP. Perolehan suara PDIP tersebut bisa disebut Jokowi Effect, karena Jokowi adalah kader PDIP. Jadi, prestasi yang dilakukan oleh Jokowi dengan sendirinya mendorong nama partai itu naik. PDIP semakin kokoh sebagai partai yang paling digemari rakyat. Akan tetapi, Presiden Jokowi pada 2 pemilu sebelumnya yang berperan menjadi pendongkrak suara PDIP, pada Pilpres 2024 mendatang, Jokowi sudah tidak bisa menjadi capres lagi. PDIP memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang karena memiliki banyak kader yang masuk dalam bursa capres 2024. Di antara sejumlah kader potensial PDIP, ada 2 nama yang digadang-gadang menjadi kandidat potensial, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berdasarkan lembaga-lembaga survei ternama, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan, suara Ganjar Pranowo cukup tinggi untuk menjadi capres 2024. Elektabilitas Ganjar berada di urutan tertinggi di antara 2 kandidat capres lainnya, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang paling tepat dan cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Jiwa nasionalisme serta rasa kepeduliannya terhadap masyarakat seperti yang selama ini ditunjukkan oleh Ganjar menjadi alasan utama ia mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat dan para relawan. Ganjar dinilai sebagai sosok yang sangat menghargai prinsip kebinekaan. Seorang pemimpin yang rendah hati, perhatian terhadap masyarakat kecil. Ganjar merupakan tokoh gubernur yang sangat merakyat. Dia akan menempatkan dirinya sejajar dengan masyarakat dan menganggap dirinya sebagai pembantu rakyat. Itu yang membuatnya tidak segan untuk berbaur dengan rakyat dan sangat familiar di tengah masyarakat. Selain itu, kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Tengah juga sangat baik. Oleh karena itu, Ganjar adalah sosok yang tepat dan sangat layak
untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sedangkan elektabilitas Puan Maharani dinilai lebih rendah daripada Ganjar jika dilihat dari hasil sejumlah survei nasional. Puan Maharani memiliki privilege sebagai putri kandung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan sekaligus merupakan cucu dari Soekarno, sehingga dinilai dapat menjaga eksistensi PDIP sebagai partai terah proklamator. Alasan inilah yang membuat struktur partai di PDIP bekerja kompak mendorong Puan Maharani untuk menjadi calon presiden 2024 mendatang. Hingga saat ini, PDIP belum menetapkan sosok yang akan diusung di Pilpres 2024. Megawati yang mempunyai hak prerogatif yaitu kewenangan penuh untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah Ganjar atau Puan yang akan diusung PDIP untuk Pilpres 2024 mendatang? Siapapun yang akan diusung sebagai capres diperkirakan akan ikut menjadi penentu keberhasilan PDIP mencetak hat-trick atau tidak. PDIP jelas sangat dilematis dalam hal ini. Keinginan elit partai mencalonkan jagoannya Puan, akan tetapi yang populer di masyarakat adalah Ganjar yang hanya kader biasa. Meskipun Ketua Umum PDIP belum secara resmi menentukan siapa bakal capres yang akan diusung untuk Pilpres mendatang, namun sinyal restu PDIP tampak kian condong ke Puan Maharani. Kian hari, Ketua DPP PDIP itu seakan makin dapat dukungan dari internal partainya untuk maju sebagai calon presiden. Sejak beberapa bulan yang lalu, Puan diberi mandat oleh Ketua Umum untuk menjajaki partai politik lain untuk kepentingan pemilu 2024. Puan ditugaskan untuk memimpin silaturahmi partainya dengan partai-partai politik lain dan berkeliling Indonesia untuk berkonsolidasi dengan kader-kader PDIP di daerah. Jelas, ini adalah usaha keras dari PDIP untuk menaikkan elektabilitas dari Puan yang masih jauh tertinggal di bawah. Jika PDIP pada akhirnya mengusung Puan, maka akan menurunkan elektoral dari partai. Resikonya, potensi capres PDIP kemungkinan dikalahkan oleh capres lainnya. Artinya, PDIP akan kehilangan peluang untuk mengontrol pemerintahan di 2024 hingga 2029. Rakyat tentu tidak mau tahu apa itu hak prerogatif dan lain sebagainya yang berbau politik dari parpol. Rakyat hanya menginginkan calon presiden yang mampu meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Rakyat dalam memilih calon presiden tidak berdasarkan siapa partai yang mengusungnya, melainkan melihat siapa sosok ketokohan, melihat siapa figur yang diusung, bukan lagi melihat partai mana yang mengusung atau berapa banyak partai yang mengusung. Dalam hal ini, Puan tentu belum bisa menarik simpati rakyat dibandingkan Ganjar. Sesuai target PDIP yang ingin mencetak hat-trick di pemilu 2024, maka Megawati sebagai pimpinan partai harus memilih dan mengambil keputusan secara rasional, bukan secara emosional. Secara rasional, setidaknya ada dua faktor dalam pertimbangan memilih capres yang akan diusung oleh partai. Pertama, terkait elektoral PDIP, yang mana capres yang akan diusung harus berdampak positif kepada perolehan suara partai. Kedua, terkait elektabilitas capres yang akan diusung. Dengan elektabilitas yang besar, PDIP lebih berpeluang untuk mendapatkan dukungan pencapresan dari partai lain.
Cukup beresiko bagi PDIP kalau secara emosional memaksakan Puan untuk maju sebagai capres di tengah elektabilitasnya yang tidak naik secara signifikan. Mungkin PDIP bisa kehilangan banyak suara pendukungnya jika tidak memajukan Ganjar yang memiliki elektabilitas tinggi pada Pilpres mendatang. Dalam dunia politik, tentu tidak ada istilah kalah, namun harus menang. Karena tujuan partai dalam kontestasi politik adalah untuk meraih kemenangan. Jika Megawati memilih Ganjar sebagai capres 2024, maka potensi PDIP untuk memenangkan Pilpres 2024 sangat besar. Keunggulan Ganjar yang memiliki pendukung dan relawan militan yang kuat di tingkat arus bawah akan membawa PDIP meraup suara besar dan berdampak terhadap perolehan suara legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota madya. Pada Pilpres 2024 mendatang, dengan positioning yang bagus dan pilihan capres yang pas, maka potensi PDIP mencetak hat-trick, menang 3 kali berturut-turut, niscaya akan terwujud. Bersama saya Yanti, Speak Up.